Di rumah saya ada kolam, tapi sayang tidak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Pantun berikutnya, jalan-jalan ke kota tua, tempatnya ada di Jakarta. Wahai saudara seiman senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil hadis, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Amma ba'du. Yang pertama yang saya paling utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita alhamdulillah bisa melakukan ibadah puasa dengan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita sudah sampai di 10 hari pertama di bulan Ramadan, yakni kita akan mendapatkan rahmat. 3 fase di bulan Ramadan. 10 hari pertama kita akan mendapatkan rahmat. 10 hari kedua kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ketiga kita insyaallah dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang banyak jasanya kepada kita. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepandaian. Bermujalasahnya di sini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul rezeki datang sebab karena ada 4 hal. Para teman-teman, para adik-adik, para guru, para kiai, para nyai, para keluarga yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bisa berupa makanan, minuman, dan lain hal banyak. Bukan sekedar cuman makanan dan minuman saja. Rezeki itu kita mendapatkan rezeki dari Allah, mungkin istiqomah dalam menjalankan sebuah kegiatan, itu rezeki teman-teman. Dan banyak hal lagi. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bahas rezeki datang karena 4 hal. Yang pertama, sebab kita ikhtiar, sebab kita bersilaturahmi, sebab kita bersedekah, dan yang terakhir sebab kita berdoa. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, sebab ikhtiar. Memang rezeki itu datangnya dari Allah. Sudah Allah atur rezeki kita sebelum kita dilahirkan. Jadi Allah itu sudah mengatur semuanya. Rezeki kita, jodoh kita, tanggal berapa kita meninggal, dan selainnya Allah itu sudah atur 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Tapi sebagai manusia, walaupun rezeki itu sudah diatur oleh Allah, mari kita ikhtiarkan rezeki tersebut dengan kita, salah satunya dengan bekerja. Kita ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba,
Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Jadi adanya siang kita gunakan untuk mencari penghasilan hidup. Adanya malam kita gunakan untuk istirahat. Gitu. Yang kedua, sebab bersilaturahmi. Bersilaturahmi, datang rezeki kita makin lancar. Jadi bersilaturahmi kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, kita dipanjangkan umur. Yang kedua, dilancarkan rezeki kita. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya, kita bersilaturahmi. Mari kita bersilaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim tersebut. Karena bersilaturahmi banyak keuntungan tersebut, banyak keuntungan dari silaturahim tersebut. Yang ketiga, sebab bersedekah. Saya ulangi lagi, harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita. Pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki bukan milik kita, tapi semuanya semata punya Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu bukan semakin berkurang harta kita, malah bertambah banyak. Allah akan menggantikan rezeki harta yang kita sedekahkan tersebut dengan berlipat ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Jadi ayat ini menjelaskan bagi orang yang bersedekah keuntungan bagi orang yang bersedekah. Mungkin sampean bisa cari di juz 3. Ayatnya itu di tengah-tengah, di tengah-tengah di sebelah kiri. Bacalah terjemahan dari tersebut, kita akan tahu fadilah dari orang yang bersedekah tersebut. Yang terakhir, sebab kita berdoa. Jadi misalnya rezeki kita lagi sempit, maka kita berdoalah kepada Allah supaya rezeki kita lancar dan barokah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah itu dekat dengan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan jawab doa kita, apa yang kita minta tersebut. Jadi kita berdoa itu Allah mengabulkan doa kita itu karena sebab kebutuhan, bukan karena keinginan. Jadi doa kita terkabul karena kita butuh, bukan karena keinginan. Jadi saya ulangi lagi, sebab datangnya rezeki itu karena 4 hal. Yang pertama, sebab ikhtiar, sebab bersilaturahim, sebab sedekah, sebab berdoa. Mungkin demikianlah tausiah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada pantun. Sungguh elok si tapak dara, tumbuh di taman berdaun lebat. Selesai sudah tausiah saya, semoga dapat membawa manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.